Yun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Selamat Riyadi selaku Kepala UPTD SDN Asem Nunggal 1, Bapak Jumhari selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sampang yang nantinya akan menjadi pemateri pada kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SDN Asem Nunggal 1 yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di UPTD SDN Asem Nunggal 1. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Amin. Selanjutnya, marilah kita buka acara pada hari ini, diseminasi budaya positif di UPTD SDN Asem Nunggal 1 dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah pemaparan materi budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Jumhari selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sampang dengan materi strategi efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Kepada Bapak Jumhari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Asem Nunggal 1, juga kepada rekan-rekan guru yang saya hormati. Menindaklanjuti tentang kegiatan ini adalah merupakan suatu tugas dari saya pribadi sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 untuk mendiseminasikan atau menyampaikan, bahkan memberikan pemaparan tentang budaya positif, yang mana pada topik ini adalah strategi efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar, Nabi junjungan serta junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian,
merupakan tanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan beberapa strategi, berupa pandangan atau paradigma baru yang mungkin akan lahir di kurikulum Merdeka ini tentang budaya positif. Untuk itu, mari kita diskusi tentang budaya positif. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita mengetahui kesepakatan belajar kita pada kegiatan ini, yaitu kesepakatan yang saya usulkan. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat. Itu kesempatan yang pertama, kesepakatan pertama. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kesepakatan yang ketiga yaitu berpendapat setelah dipersilahkan. Itu kesepakatan. Yang keempat, jika ada peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Dan yang terakhir, berpartisipasi penuh. Maksudnya dari pikiran, hati dan tubuh kita hadir di sini. Maksudnya berpartisipasi penuh. Pengertian budaya positif ya. Ini kan banyak paradigma, banyak pandangan tentang apa sih disiplin positif. Yang kami terima dari JDP angkatan 10 tentang budaya positif adalah serangkaian nilai, sikap, praktik yang mendorong lingkungan yang mendukung, inklusif dan produktif dalam konteks organisasi atau komunitas. Budaya positif dapat mencakup komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka maksudnya mau menerima masukan dari orang lain. Penghargaan terhadap keragaman, kerjasama, tim yang baik, serta dukungan terhadap perkembangan pribadi dan profesional. Budaya ini berfokus pada penguatan aspek-aspek positif. Aspek-aspek positif. Jadi nanti kalau misalnya ada aspek yang kurang bagus itu masuk ke negatif. Jadi misalnya kendala anaknya di sini begini itu masuk ke negatif. Jadi yang kita akan munculkan adalah aspek-aspek positif dari seorang individu untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, budaya positif juga mencakup sikap saling menghargai, empati, dan keadilan yang pada akhirnya menciptakan budi pekerti. Kalau di kurikulum Merdeka itu dikenal dengan budi pekerti. Untuk K13 itu dikenal dengan karakter, pembentukan karakter. Kalau di kurikulum Merdeka budi pekerti. Terus bagaimana pandangan disiplin positif terhadap menurut para ahli? Disiplin positif menurut para ahli. Pilihan yang pertama, kenapa saya mengambil pilihan pertama ini? Saya mengambil dari Dr. William Glasser. Itu karena Ki Hajar Dewantara itu selaras dengan Dr. Glasser juga Dayan Gosen. Jadi saya ambil sebagai pilihan pertama. Yang kedua pilihannya adalah Ki Hajar Dewantara. Menurut Dr. William Glasser, disiplin positif itu adalah pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan individu melalui pilihan dan tanggung jawab pribadi. Itu menurut Dr. William Glasser. Dan juga dia percaya bahwa perilaku positif dapat dikembangkan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung di mana individu merasa dihargai dan memiliki kontrol atas keputusan mereka.
Jadi dia percaya bahwa perilaku positif dapat dikembangkan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung di mana individu merasa dihargai dan memiliki kontrol atas keputusan mereka. Metode ini menolak hukuman. Jadi karena apa ya? Mungkin selaras dengan Dr. William Glasser dengan Ki Hajar Dewantara karena apa? Menolak adanya hukuman. Jadi yang kemarin-kemarin bahwa ada aturan tidak boleh memukul atau istilahnya menghukum itu ada. Tapi kemungkinan besar kalau misalnya ada solusi lain, mengapa kok kita masih menerapkan hukuman? Terus selanjutnya, karena metode ini menolak hukuman sebagai alat untuk mengubah perilaku, sebaiknya fokus pada membangun hubungan yang kuat dan memberikan dorongan yang konstruktif. Maksudnya konstruktif itu tidak dilakukan hanya sekali, tapi berulang kali. Konstruktif. Jadi yang konkret dulu baru ke abstrak, atau yang mudah dulu baru ke yang sulit. Itu yang konstruktif. Dengan demikian, disiplin positif bertujuan untuk menciptakan rasa kepemilikan. Tujuannya adalah rasa kepemilikan dan memotivasi individu untuk berperilaku baik karena mereka memahami manfaatnya bagi dirinya sendiri, juga manfaat kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Itu menurut Dr. William Glasser. Pilihan yang kedua yaitu saya itu mengambil Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara berfokus pada pendekatan pendidikan yang bersifat mendidik dan membangun karakter, bukan sekedar menghukum. Jadi kata-kata menghukum, Dr. William Glasser dan Ki Hajar Dewantara sepakat, ada kesamaan, ada keselarasan, bahkan sangat relevan katanya menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan dalam pandangan disiplin harus dilakukan dengan cara yang menghormati martabat dan kepribadian anak. Ki Hajar Dewantara juga menekankan ke pentingnya memberikan teladan yang baik bagi para pendidik dan orang tua, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan moral dan mental anak. Prinsip utamanya adalah terkenal dengan 3 istilah itu: Ingarso Suntorodo, Ingmat Yo Mangunkarso, dan yang terakhir Tuturi Handayani. Lah, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kedisiplinan diri anak-anak secara alami. Jadi yang diambil nanti dari kesadaran anak itu sendiri dalam mengambil keputusan, atau dia mengambil keyakinannya diri tentang hal-hal baik atau nilai-nilai kebaikan yang pernah ia yakini. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kedisiplinan diri anak-anak secara alami, sehingga mereka mampu bertindak dengan kesadaran, dengan harapan, dengan kesadaran dirinya dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan atau rasa takut. Karena pada filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Istilahnya kita sebagai guru hanya bisa menuntun, bukan menuntut agar anak bisa begini. Akan tetapi kita menuntut tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terus selanjutnya, budaya positif bagaimana untuk mewujudkannya? Itu timbul dari benak kita semua, kita sebagai pendidik atau guru. Budaya positif bagaimana untuk mewujudkannya? Itu pertanyaan yang sering kita jumpai. Untuk itu kita harus bisa memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di modul 1.4 itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua,
disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. 5. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi kita tugas saya itu memberitahu, mendiseminasikan atau menyebarkan tentang budaya positif ini. Tetapi Bapak Ibu harus nanti diharapkan setelah adanya kegiatan ini bisa memahami tentang yang keenam tadi, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Kira-kira itu yang diharapkan oleh pemerintah agar selaras, sepaham dengan keadaan zaman ini. Maka cara-cara ini nanti yang akan kita terapkan ke depan. Memang ini tidak mudah. Bisa saja bukan hanya hasilnya kita tidak akan menampakkan sekitar 1-2 minggu sampai 1-2 bulan. Tidak mungkin, butuh waktu lama untuk memberdayakan budaya positif ini sebagai wujud keberhasilan dari sekolah ini. Menginjak kepada slide selanjutnya, yaitu apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang kita pahami dulu itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini dulu pada masa sekolah kita itu ada 3 kebutuhan primer, sekunder, dan itu ya. Sekarang ada tambahan lagi bahwa kebutuhan dasar manusia adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu yang kita harus bisa memilah dan memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Ini akan nanti kita insya Allah bisa kita terapkan pada anak didik kita. Terus selanjutnya, disiplin positif, bagaimana untuk mewujudkannya? Pertama kita harus menyatukan konsep tentang apa disiplin positif. Dan langkah yang pertama adalah kita harus bisa memahami tentang stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini pemahaman orde lama katanya. Pemahaman lama, yang teori kontrol ini termasuk tergolong baru lah. Contoh, realitas atau kebutuhan kita sama itu menurut stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol, realitas itu atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kita bisa merefleksikan diri, kita bisa mengamati pada diri kita bahwa kebutuhannya untuk stimulus respon itu sama, sedangkan teori kontrol itu kebutuhannya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama itu menurut stimulus respon. Untuk teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini sangat bertolak belakang. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita sebagai guru tentunya ini sudah sering kita jumpai bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Istilahnya kalau belajar seperti ini harus begini, itu sudah tidak musim. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Di pandangan kita mungkin berbeda. Seperti contoh misalnya dulu pada zaman dulu cita-cita anak-anak Indonesia biasanya jadi dokter, pilot, guru dan lain sebagainya. Tetapi sekarang bagaimana kenyataannya? Ternyata cita-cita anak itu berbeda. Ada yang YouTuber, ya, hacker. Gitu. Nah, jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu termasuk pandangan lama ya. Perilaku buruk itu dianggap atau dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada sebab akibat. Saya melakukan ini karena senang. Saya melakukan ini karena suka atau ingin kekuasaan. Itu terkait dengan 5 posisi kontrol. Saya mencuri ini karena butuh makan. Jadi menganggap teori kontrol itu semua perilaku mempunyai tujuan. Sedangkan stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan selayaknya mendapatkan hukuman. Itu pandangan yang lama. Terus selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu stimulus. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan untuk teori kontrol hanya Anda atau saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Nanti biasanya ini teorinya coba buka. Itu biasanya istilahnya coba buka. Contohnya misalnya saya tuh menggenggam suatu kelereng misalnya. Terus yang lain itu bagaimana cara membukanya? Bisa dengan cara memuji, menghardik, merampas, atau bagaimana. Itu kontrol dari orang lain. Sedangkan untuk kontrol kita, pribadi kita, itu terserah saya. Mau diberikan atau tidak diberikan atau disimpan, itu terserah saya. Itu teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa menyuruh, memerintah orang lain. Itu sebenarnya sudah stimulus respon. Untuk sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu sudah berkuasa penuh tentang kontrol pada dirinya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau misalnya kesalahan atau harus dianggap gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalnya anak bermasalah itu dianggap gagal. Terus untuk teori kontrol itu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Dia tanyakan kepada anak didik, mengapa kamu seperti itu? Adakah cara lain untuk memperbaikinya? Bagaimana solusinya? Itu ada pada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon itu adalah modelnya berpikir menang kalah. Sedangkan untuk teori kontrol, model berpikir menang. Sekarang kita beralih. Biasanya budaya positif itu di benak kita tentang disiplin. Disiplin pun itu masih terlintas di benak kita. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada sanksi. Itu disiplin. Tapi bagaimana? Apa itu disiplin? Mari kita bahas bersama. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin adalah kunci utama dalam pembentukan karakter dan pengembangan diri seseorang. Ya, Ki Hajar Dewantara berpandangan disiplin itulah kunci utama dalam pembentukan karakter dan pengembangan diri seseorang. Jadi disiplin dalam pandangan beliau bukan hanya sekedar ketaatan terhadap aturan atau pemerintah, tetapi juga mencakup pengendalian diri,
tanggung jawab dan kemandirian. Jadi disiplin yang diharapkan atau pandangan Ki Hajar Dewantara adalah bukan sekedar ketaatan terhadap aturan atau perintah, tetapi juga mencakup pengendalian diri, tanggung jawab dan kemandirian. Itu pengertian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang mendidik anak-anak untuk memiliki disiplin diri agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mampu mengatur dirinya, bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Jadi disiplin yang demikian akan membentuk generasi yang kokoh, mandiri dan berintegritas tinggi. Itu menurut pandangan beliau. Selanjutnya menurut Dayan Gosen, disiplin adalah proses pembelajaran yang membantu individu untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar membuat keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya ada tindakan siswa yang begini-begini, nanti menurut Dayan Gosen, siswa itu nanti bisa menyadari akan keyakinan dirinya, menyadari akan keyakinan dirinya tentang keyakinan yang ada di sekolah ini misalnya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan ia berusaha untuk memperbaiki dengan cara sendiri, dengan caranya sendiri. Maksudnya caranya dia menemukan sendiri. Pendekatan ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dan refleksi diri, serta mendorong individu untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan perilaku mereka sendiri. Jadi itulah sekilas tentang apa itu disiplin. Dan juga Dayan Gosen percaya bahwa disiplin itu bukan hanya tantangan tentang hukuman dan atau penghargaan, tetapi lebih kepada pengembangan keterampilan hidup yang memungkinkan seseorang untuk hidup dengan integritas dan menghormati dirinya sendiri serta orang lain. Kira-kira seperti itu pandangan tentang apa itu disiplin menurut modul 1.4. Jadi di sana dicantumkan mengambil referensi atau mengambil pandangan atau paradigma dari Ki Hajar Dewantara dan juga Dayan Gosen. Terus kita ini sebagai contoh dokumentasi budaya positif di lingkungan UPTD ASDN Asar Menggan 1. Budaya positif. Nah, ini kita impian kita tentang budaya positif itu apa? Budaya positif seperti apa? Ini teman-teman. Contoh misalnya budaya positif yang menjadi aset di UPTD Asar Menggan 1, yang pertama adalah bersalaman saat bertemu dengan guru. Bersalaman pada saat bertemu dengan guru, baik itu gurunya datang duluan atau muridnya datang duluan. Yang penting ada budaya positif bahwa anak itu kalau sudah ketemu dengan guru mesti ada salaman. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan yang ketiga, mengucapkan salam jika masuk dan keluar ruangan. Ini sudah menjadi aset kita di sekolah ini. Ini perlu dipantau ulang. Apakah ini sudah baik atau perlu ditingkatkan atau perlu ditambah. Jadi kalau misalnya ada penambahan aset untuk budaya positif di sini harus dilihat. Kira-kira seperti itu contoh. Contoh. Jadi kalau misalnya murid bertemu dengan guru mesti bersalaman. Itu termasuk budaya positif. Kenapa budaya positif? Karena terbiasa dan bisa
Jujur saja Pak, saya tuh sebenarnya terharu dengan budaya positif di sini. Saya masuk ke UPTD SDN Asam Nunggal 1 ini, ternyata budaya ini sudah ada. Budaya ini sudah lahir sebelum saya masuk ke UPTD sebenarnya. Jadi istilahnya ini ciptaan guru-guru yang senior dulu. Terus untuk sekarang kira-kira budaya positif apa yang perlu kita tambah dengan adanya saya dan teman-teman yang baru. Ini merupakan PR dan tantangan kita membuat budaya positif di sekolah kita. Saya salut kepada guru yang senior bahwa bisa menciptakan budaya yang sudah lama berada di UPTD SDN Asam Nunggal 1. Nah, tadi sudah belajar tentang 5 kebutuhan dasar. Sekarang kita belajar tentang nilai-nilai kebijakan universal. Itu sebenarnya banyak loh. Nilai-nilai kebijakan yang ada di menurut pandangan para ahli itu sebenarnya banyak. Kalau udah salah di catatan saya itu ada 7. Cuma saya menampilkan hanya yang produk kayaknya Indonesia saja ini. Profil pelajar Pancasila ini kan produk kita Indonesia. Juga yang kedua IBO Premier Year Program, dan yang ketiga 9 pilar karakter. Yang pertama profil pelajar Pancasila ini ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini menjadikan dasar nanti kita apabila kita menciptakan suatu budaya positif bisa mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ini merupakan suatu bagian dari visi kita. Nah, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, 5 bergotong royong, dan 6 kreatif. Terus nilai kebijakan universal dari IBO Premier Year Program itu yang pertama toleran, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya itu. Dan yang terakhir yang saya tampilkan adalah 9 pilar karakter. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, itu sama dengan profil Pancasila yang pertama. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab, itu sama pada nomor 2. Kejujuran diplomatis sampai kedamaian dan kesatuan. Nah, kira-kira itu nilai-nilai kebijakan universal yang menjadi arah bagi kita untuk membudayakan atau membuat budaya positif di sekolah kita. Maksudnya misalnya bersalaman itu sudah masuk ke mana, itu merupakan arahnya. Nah, terus selanjutnya ini ada yang harus kita tahu selain nilai-nilai, itu ada teori motivasi, hukuman dan restitusi. Nah, jadi teori motivasi seperti apa? Teori motivasi itu ada 3 buah. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu teori motivasi yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka yang kita ambil untuk kegiatan ke depan itu yang poin yang nomor 3, yang senara dengan Ki Hajar Dewantara juga dengan dosen, bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya maksudnya tadi nilai-nilai keyakinan universal. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini kata orang sini kan sanksi ya. Nah, sanksi. 1. Sudah terencana dan disepakati. Itu biasanya kalau hukuman mesti ada konsekuensi atau sanksi.
Itu sudah terencana dan disepakati. Yang kedua, murid sudah dilibatkan. Jadi, kalau misalnya ada aturan, membuat peraturan misalnya di kelas atau di sekolah, kalau umpamanya muridnya sudah dilibatkan, terus murid sudah tahu dan setuju murid tersebut, dan yang ketiga, yang terakhir jangka waktu masih pendek. Untuk hukuman itu bersikap tidak terencana atau tiba-tiba. Dua, murid tidak dilibatkan atau tidak tahu. Yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah. Jadi semua mana, kalau misalnya contohnya ada anak yang datang terlambat, langsung misalnya disebut namanya Adi, kamu terlambat, langsung keliling lapangan 3 kali, melawan tambah 10 kali. Itu masuk hukuman. Karena apa? Itu sifat-sifatnya. Terus yang selanjutnya, selain hukuman bersifat satu arah, juga hukuman juga murid disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Jadi dalam menghukum itu bisa secara perbuatan, misalnya pukul, cubit dan sebagainya, atau bisa-bisa dengan kata verbal. Gimana kamu sih? Tidak becus umpama. Itu contoh kata-kata verbal. Dan yang terakhir, restitusi. Restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita sepakat untuk yang ke depan itu kita usahakan menggunakan restitusi. Karena apa? Restitusi ini suatu proses penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, terus sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jika ada permasalahan atau yang poin tadi yang kelima itu sudah nyampe pada 5 posisi kontrol, itu ada kaitannya dengan masalah tentang bagaimana cara menghadapi atau mencari solusi tentang mendidik anak pada saat anak bermasalah. Satu, dengan kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kontrol teman. 4, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Nah, kita contoh seperti apa sih posisi kontrol, kelima posisi kontrol. Mari kita simak seperti ini kira-kira contoh cara penanganan anak. Bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini kontrol yang paling terakhir dan yang dianggap bagus sih. Penanganan anak menurut kontrol manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif
yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, ayo kita renungkan bersama dari kelima posisi kontrol tadi. Nah, itu saya menyematkan 2 pertanyaan. Yang pertama, dari 5 posisi kontrol tadi, posisi manakah yang sering dipraktekkan oleh kita? Dan yang kedua, dari posisi kontrol tadi, manakah yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Posisi kontrolnya mana? Ini. Nah, mulai dari urutan tadi 5 posisi kontrol atau cara penanganan anak. Itu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, dan serta yang terakhir adalah sebagai manajer. Di pertanyaan tadi adalah kita renungkan bersama dari kelima posisi kontrol tadi, posisi manakah yang sering dipraktekkan oleh kita? Itu yang pertama. Yang kedua, dari kelima posisi kontrol, manakah yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Jadi kita bisa merefleksikan diri seperti apa, atau punyakah kita pandangan atau paradigma baru untuk mengubah cara kita mengontrol anak. Untuk itu saya minta refleksinya kepada Bapak Menteri. Oke, terima kasih kepada Bapak Jomhari sebagai CGP. Sebelum kita memulai ke posisi kontrol tadi ya, apa itu 5 posisi kontrol ya? Kita refleksi, kita flashback ke belakang dari depan tadi. Masalah budaya positif Pak, sebelumnya ya. Kita di situ ada budaya positif, stimulus respon, dan teori kontrol. Ternyata di situ ada bertolak belakang antara stimulus respon dan teori kontrol. Sebenarnya tidak semuanya harus bertolak belakang, Pak. Stimulus respon dan teori kontrol itu sebenarnya ada yang sedikit benar, ada yang juga salah. Kalau di sini kayaknya stimulus respon kayaknya salah semua. Nah, teori kontrol kayaknya benar semua. Jadi itu saya kira menurut saya cuma teori saja. Prakteknya di lapangan saya kira tidak seperti itu. Yang kedua, masalah budaya positif di sekolah Pak. Budaya positif kalau bisa ditambah Pak. Sebenarnya pembiasaan di sekolah kan sehari-hari kita lihat anak-anak gimana. Biasanya kalau jam siang sudah mau pulang bersama. Nah, kalau dulu kita bicara masalah itu pembiasaan ya. Kalau seperti tadi sudah biasa masuk bersalaman, berdoa. Nah, kalau bisa jam masuk sudah terbiasa, bel masuk harus masuk di kelas masing-masing. Yang kedua, pulangnya juga begitu Pak. Kadang-kadang di sini kan pulangnya di kelas 1 pulang, kelas 2 pulang, itu bersama-sama seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya dari guru penggerak ini, bagaimana pembiasaan itu ditambah, saya kira sesuai dengan porsi dari TGP itu. Yang kedua, tadi masalah 4 pilar atau berapa 5 pilar itu ya. Nah, 5 pilar apa Pancasila itu apa itu ya? Nilai-nilai kebajikan universal ya, itu ya, profil Pancasila ya. Di sana saya kira anak-anak sudah masuk apabila diajari dengan 4 pilar kebangsaan itu Pak. Masuk di sana ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira Pancasila sudah masuk di profil Pancasila itu Pak. Jadi anak-anak Pancasila kalau dulu P4 Pak. Nah, kalau sekarang di situ nilai profil Pancasila. Undang-Undang Dasar juga begitu. Di sana di pasal-pasal juga banyak mengenal masalah itu Pak. NKRI ini cinta tanah air Pak. Anak-anak bisa dimasukkan. Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma berbeda suku, bangsa dan agama. Saya kira seperti berbeda kayak ras, keseragaman, ada yang apa seperti Ika, Ela itu ya. Nah, kita bagaimana cinta damai itu. Yang tadi masalah 5 posisi kontrol, maaf ya, perkembangan anak dalam fisiologi anak perkembangan itu tidak sama Pak, dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, namanya itu kalau dulu kita sekolah fisiologi perkembangan. Di situ contohnya SMA. Nah, bagaimana kalau posisi kontrol kita atau hukuman SD Pak? Tidak bisa Pak disamakan dengan SMA. Nah, bahasanya kalau terlalu intelektual, terlalu tinggi. Jadi saya minta Pak Jumhari sebagai CGP contohnya SD Pak. Nah, hukuman untuk SD itu SMA, kalau SD SMA biasa. Perkembangan anak tidak sama, itu terlalu tinggi kan kalau kita lakukan di SD seperti itu. Biar sesuai dengan materi atau seperti itu. Namanya itu fisiologi perkembangan anak. Masa TK disamakan dengan SMA? TK terlambat kita kasih seperti itu ya tidak mungkin Pak SD. Nah. Jadi saya minta nanti Pak Jumhari kalimatnya bagaimana? Sebenarnya sama, tapi kalimatnya di apa ya? Terlalu tinggi Pak itu SMA. Sedangkan videonya contohnya SMA. Sedang kita Pak Jumhari di sini SD seperti itu. Nah, ya disederhanakan. Bagus seperti itu. Nah, gitu. Oke, terima kasih Pak Jumhari. Terima kasih kepada Bapak Tri Suswanto. Kita akan bahas tentang pertanyaan yang pertama. Mungkin ini bukan pertanyaan kita saja tentang stimulus respon dengan teori. Teori kontrol. Langsung ke teori kontrol apa stimulus? Respon bertolak belakang dengan teori kontrol. Iya. Tengok. Itu sebenarnya untuk disiplin positif itu memang kita itu merasa berat karena masih belum bisa mencoba. Terus masalah bertolak belakang antara stimulus respon dengan teori kontrol itu kan pemahaman beliau dari Dr. William Glasser. Pemahaman dia memandang seperti itu. Namun pada kenyataannya butuh proses Pak, butuh proses panjang. Prakteknya butuh proses panjang. Apalagi kita satuannya SD, sedangkan contoh tadi adalah SMA atau SMP. Jadi disiplin ini, disiplin positif ini merupakan suatu apa ya? Modal dasar untuk mengkondusifkan pembelajaran di EUPTD SDN Asam Nunggal 1. Walaupun ini rasanya sangat sulit, tapi insya Allah ini layak diperjuangkan. Kita digunakan. Itu untuk yang stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua tentang profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan universal. Itu ada 9 pilar karakter, itu sama. Itu cuma bedanya. Nah, para ahli dulu itu kan mungkin pada zamannya Bapak itu lebih percaya kepada 9 pilar karakter. Untuk sekarang diarahkan kepada profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya bukan itu. Profil pelajar Pancasila itu ada elemennya dan juga ada sub-elemen. Kemarin pada saat diskusi yang ramai itu tentang seragam. Ini pengalaman saya tentang seragam. Di sana ada berkebinekaan global. Yang namanya berkebinekaan global itu di pikiran saya itu namanya kebinekaan itu berbeda. Akan tetapi di dalamnya itu ada dimensi lain berupa keseragaman. Keseragaman itu berarti masuk di dalam kebinekaan global. Jadi tidak ada tolak belakang antara seragam dengan kebinekaan global. Kalau seragam itu sama, kebinekaan global itu berbeda. Itu sebenarnya sudah masuk di dalamnya. Terus yang selanjutnya tentang apa ya? Ini dulu. Bukan. Ini budaya positif. Ini memang saya tuh mikirnya, saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Sampang itu sudah mikir sejauh
bagaimana saya tuh menciptakan budaya positif. Itu merupakan PR saya, Pak. Saya yakin bagaimana caranya saya untuk menciptakan budaya positif. Itu tidak mudah. Memang sekilas pandang itu misalnya, oh bersalaman, senyum, sapa salam, itu memang mudah kita utarakan, kita ucapkan. Namun untuk mengkondisikan supaya konsisten dan berkelanjutan itu sangat sulit. Seringkali kita perintahkan kepada anak-anak, misalnya anak-anak jika bertemu dengan murid bersalaman, itu sekilas misalnya bersifatnya pendek, tidak lama. Akan tetapi apabila ada kesadaran pada diri anak didik, insya Allah bisa bertahan lama. Untuk itu, untuk budaya positif itu merupakan PR bagi saya untuk membuat dan menciptakannya. Memang mudah, berdoa sebelum dan sudah belajar mudah, tapi untuk menerapkan dan bisa bertahan lama itu sangat sulit. Sehingga untuk membudaya butuh proses yang panjang. Terus yang terakhir adalah kontrol. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau serta manajer. Itu untuk SD itu memang sangat sulit, sangat sulit. Untuk berubah paradigmanya dari kebiasaan kita sehari-hari kan sering menggunakan kontrol yang pertama kalau tidak salah, kontrol penghukum. Kayaknya seakan-akan tidak bertahan lama, hanya bertahan 1 atau beberapa jam, bahkan tidak sampai dalam 1 minggu. Untuk membuat merasa bersalah serta teman itu sering kita gunakan, namun itu hanya sebatas orang-orangan. Misalnya hanya takut pada si A atau si B. Jadi kalau misal guru lain tidak ditakuti atau tidak diikuti. Nah, kita sebagai guru kedepannya diharapkan menggunakan kontrol manajer. Kenapa? Di sana ada kemerdekaan murid. Dan murid ditanya atau dipancing pertanyaannya itu supaya mengakui kesalahannya dan juga menyadari atas kesalahan atau yang dilanggar dengan keyakinannya, dan yang terakhir bisa menemukan solusi sendiri. Jadi solusinya itu bukan dari guru tapi dari anaknya sendiri. Itu yang kontrol yang terakhir, manajer. Saya kira 2 untuk jawabannya. Nah, terus bagaimana caranya yang perlu dan pesannya? Kan saya itu membawa pesan dari PGP untuk memaparkan atau menyebarkan tentang materi ini agar nanti di sekolah sini bisa menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Bagaimana? Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Anak-anak itu bisa supaya stabil kita. Misalnya dari posisi marah, kita panggil ke dalam kantor, kita eksekusi, kita tanyakan, supaya stabil identitasnya dulu, baru kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Tanyakan gimana letak kesalahannya, atau kita tanyakan apakah benar kesalahan itu sudah diperbuat oleh mereka. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan yang ia langgar dan bagaimana cara cara atau solusi untuk memperbaikinya. Terus restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin murid, disiplin positif pada murid. Ciri-cirinya bagaimana? Restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi yang pertama. Yang kedua, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi anak yang bermasalah itu diharapkan menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang ketiga, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Yang keempat, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi karakternya yang kita fokus, bukan kepada tindakannya. Yang kelima, restitusi menguatkan. Yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat bersalah pada kelompoknya, sehingga dia akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Seperti apa contohnya cara penanganan secara segitiga restitusi seperti ini. Yang terakhir, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
Kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Ini kan yang jadi dokter kan yang jadi korban. Pelakunya kan. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tertuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan.
5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ya, terima kasih. Itulah pemutaran video yang terkait dengan segitiga institusi. Kepada teman-teman yang berhasil untuk bertanya, dipersilakan. Ewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Jum, saya salam guru penggerak. Dari video 3 restitusi tadi, saya melihat suatu masalah, yaitu pemecahan masalah itu hanya satu arah, hanya dikenakan kepada pihak korban, sedangkan pihak pelaku itu solusinya tidak ada. Bagaimana menurut Bapak Jum sebagai guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya tentang penanganan masalah, sedangkan korbannya kan dua-duanya ya. Biasanya kalau ada permasalahan mesti ada si A dan si B baru dipanggil bersamaan ke dalam kantor atau satu ruangan. Namun di sini dipaparkan oleh saya itu tentang contohnya hanya satu orang. Itu hanya contoh Bapak Mas. Sebenarnya itu harus dua. Jika memungkinkan dua-duanya dihadirkan. Itu sebenarnya ada. Cuma saya juga lupa, mungkin kesalahan saya tidak menampilkan contoh permasalahan yang menggunakan dua murid. Pelakunya dua. Itu sebagai korban, ya. Mohon maaf ya, belum bisa. Itu sebagai masukan buat saya demi pengembangan ke depannya. Terima kasih. Mungkin Pak Hafid ya, silakan. Sebelumnya terima kasih Pak Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja dari saya. Setelah menyimak dari awal sampai akhir pemaparan dari Pak Jumari sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Sampang, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa CGP itu tidak mudah tapi tidak mudah Pak Jum ya. Mudah katanya Pak Jum, tidak mudah kata kami atau saya. Sedikit tadi Pak Jum, tolong di budaya positif didokumentasi. Budaya positif didokumentasi. Sedikit saya temukan ada kekurangan cuma sedikit Pak Jum. Biar nanti ininya lebih relevan, komplit dan lebih baik lagi penilaiannya. Nah di sini dokumentasi budaya positif ditunjukkan berdiri asal negara 1 di sekolah kita mungkin ya. Budaya positif 1, bersalaman saat bertemu dengan guru. Saya kira itu di dokumentasinya ada kan ya. 2, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah di sini saya lihat tidak ada dokumentasinya. Kalau bisa ada juga waktu berdoa di kelas. Itu kan semuanya 3 saat bersalaman, 2 berdoa sebelum dan sudah pembelajaran. Dokumentasinya biar lengkap harus ada gitu maksudnya. 3 mengucapkan salam jika masuk dan keluar ruangan. Ini mungkin bukan foto ya, video. Nah, itu mungkin juga ada tapi divideokan. Saya kira dari awal sampai akhir setelah mendengarkan pemaparan atau membacakan secara baik dan benar tadi kan Pak ya. Istilahnya kan seperti itu tadi. Setelah Pak Wanto tadi menemukan juga ya, alhamdulillah tuh positif. Saya juga tadi belum tentu bisa menemukan seperti Pak Wanto. Jeli. Dan saya sedikit menemukan ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan buat Pak Jum untuk kedepannya jadi perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih itu yang menindaklanjuti dari Pak Hafid tadi benar sekali kekurangannya.
Yang kedua tadi video yang masalah posisi kontrol yang tadi itu, yang katanya Pak Muiz betul itu antara pelaku dan apa itu Pak Muiz dan korban. Cuma sekali lagi, tadi contohnya itu bukan masalah SMA-nya. Kalau SMP tadi contohnya itu kayak yang anak korbannya dipanggil oleh guru BK itu, bukan guru kelas. Nah, BK, bimbingan dan konseling. Kalau SMP kan ada guru BK dan guru SMA. Kalau di SD bagaimana? Apa langsung guru kelasnya yang beri proses apa itu? Yang proses kontrol itu. Nah, contohnya seperti tadi itu. Itu kan guru BK itu tadi Pak, yang laki itu. Nah, stimulusnya antara flashbacknya dengan murid itu SMA itu guru BK itu Pak. Nah, yang di SD tidak ada Pak. Nah, kalau di SMP dan SMA tidak ada masalah Pak. Kalau ada anak nakal, anak-anak itu guru BK, bimbingan dan kalau dulu BP ya, bimbingan penyulangan BK. Nah, sekarang kalau di SD apa langsung guru kelasnya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Hafid tentang pendokumentasian pemaparan ini. Itu Pak, jujur saja Pak, berhubung dengan waktu dan tagihan yang harus dan harus terpenuhi setiap hari, maka saya juga kesulitan bagaimana. Jadi saya menemukan hanya itu. Itu sebenarnya memang betul Pak. Bersalaman saat bertemu dengan guru itu harus ada dokumentasi. Yang kedua berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran juga ada dokumentasi dan selanjutnya Pak. Cuma itu kelemahan saya karena terhubung waktu dan tuntutan tugas yang sangat luar biasa. Nah, untuk menanggapi tentang Bapak Trisiswanto tentang penanganan anak yang bermasalah, itu kalau di SMP dan SMA itu ada BP, guru BP, ya, BK. Nah, terus untuk yang di SD bagaimana? Itu sebenarnya termasuk tugas guru kelas Pak. Nah, melakukan bimbingan dan konseling itu sudah termasuk ke dalam tugas guru kelas. Nah, bentuk pertanyaannya tidak panjang seperti itu Pak. Cuman kemarin ada ya contohnya SMA. Itu kan dari guru BK itu pertanyaannya itu kan. Dan saya coba cari dokumentasi di pertanyaannya sulit terlalu ilmiah kan. Pakai jihan ada rumah. Nah, mungkin ada kalau masih ada ini mungkin nanya-nanya. Mungkin ini. Nah, saya coba tiga. Saya dengar dari Bu Yuti katanya kamu dekat sama Adit ya? Iya Pak. Kenapa? Tadi selesai kerjaan saya, ibu saya diambil sama Adit. Iya Pak. Bagaimana sih? Tadi dimarahi Pak. Kita buat sendiri. Lalu apa yang kamu lakukan sama adik? Saya manajer ini sama hampir sama dengan diskusi. Iya Pak, masa saya bilang saja, saya capek kerja sendiri. Karena kamu tidak berbuat lebih dulu dari itu. Karena menjawabnya sampai kerja. Sekarang aku akan pikirkan tindakan kamu itu sudah sesuai kan dengan keyakinan hati. Menurut kamu keyakinan apa yang namanya Pak Yu pakai yang SMA kan terus Pak Yu pakai yang ini betul sekali. Saling menghormati penting berani. Betul sekali. Baik, jika penting utama. Nah, itu keyakinan apa yang kamu harus
Dengan ini tutupkan ini yang gitu. Kamu harusnya ini. Iya, Kak. Tulisannya apa? Saya mau bersahabat dan saya kepada yang buruk atau diri. Ya tepat sekali. Terima kasih, Pak. Ini saya ambil punya edit itu bukan cuma videonya aja, dari awal sampai presentasi. Nanti belajarnya ibu di SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Habibah, kelas 3 UPTD SDN Asununggal 1. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bapak Jumhari. Diskusi tersebut sangat membantu saya dalam mengendalikan emosi yang timbul akibat perilaku teman-teman. Sekarang saya merasa lebih mampu untuk bersabar dan menghormati teman-teman saya. Bimbingan dan nasihat yang diberikan oleh Bapak Jumhari sangat berarti bagi saya. Dan saya berharap bisa terus menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya internnya, serinya ini biar lebih. Terima kasih. Itulah pemaparan tentang budaya positif yang mungkin itu diharapkan untuk bisa dilaksanakan di UPTD SDN 601. Terus masalah penanganan terkait dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu saya tidak yakin Pak memang Pak. Karena kalau saya mengamati dari kurva yang saya yakini bahwa diibaratkan kalau ada paradigma atau pandangan baru tentang suatu kegiatan seperti ini, merubah dari stimulus ke teori kontrol itu sangat sulit, butuh waktu lama. Bahkan kurvanya itu gini, seret turun ke atas baru ke atas. Ibaratkan burung yang terbang, burung yang belajar terbang sudah mungkin langsung ke atas. Akan tetapi burung belajar terbang itu begini Pak, kurvanya turun baru ke atas. Setelah mulai naik ke atas itu kita bisa mengarahkan sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu saya kira sudah cukup Bapak Ibu. Saya akhiri. Kita tutup dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kong ngồi. Cô phụ